Tapi apakah akan menguntungkan kita negara? Mas Hussein punya catatannya nggak seperti apa? Ya, yang pertama kan TNI tidak pernah dididik untuk menjadi birokrat, gitu ya. Dan kalau tadi alasannya bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin kompleks itu, justru dengan argumentasi itulah sebetulnya pemerintah semestinya merekrut orang-orang yang memang spesialisasinya di situ. TNI itu dididik, dilatih, dibiayai, diberikan anggaran 130 sekian triliun, dibelikan Sukhoi, dibelikan tank Leopard, dibelikan kapal selam yang harganya sangat mahal, itu kan semata-mata untuk menghadapi ancaman perang. Bukan jadi direktur Bulog, bukan jadi, contohnya misalnya begini, kepala BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, kan TNI nggak dilatih untuk itu. Kan harusnya, meskipun ada irisan bahwa itu berkaitan dengan ketahanan loh. Memang karena itulah kemudian misalnya spesialisasi itulah dituntut gitu. Kalau mau jadi kepala Badan Siber dan Sandi Negara, ya orang yang memang terlatih untuk menangan tentang siber dan sandi. Kan begitu. Bukan orang yang kemudian memang dilatih untuk berperang, membunuh dan menghancurkan, kemudian ditaruh di jabatan sipil yang padahal mereka tidak pernah dilatih dan dididik untuk itu. Tapi tadi argumentasinya Mas Abraham jelas bahwa ini kan lebih disiplin, dari sisi disiplin lebih bagus daripada TNI. Soal koordinasi juga mungkin lebih baik, punya pengalaman lebih baik. Saya kira itu relatif ya soal disiplin. Kita bisa lihat negara-negara maju yang Jepang misalnya, Amerika Serikat misalnya, walaupun dia sipil, dia juga disiplin. Ini kan soal bagaimana sebetulnya political will pemerintah gitu ya. Toh selama reformasi berjalan, selama ini penempatan di jabatan sipil itu diisi oleh sipil tidak menjadi masalah. Justru yang terjadi kita mengalami kemajuan yang sangat tinggi, ekonomi bertambah sangat luar biasa tanpa kemudian kita menarik jauh TNI ke dalam urusan sipil kepada gitu. Urusan sipil. Jadi betul. Anda melihat revisi ini apa membaca di balik itu, apa bacaan Anda, Mas? Tentu saja ini usaha untuk mengembalikan dui fungsi yang memang sudah terjadi. Sudah terjadi di luar ada revisi ini? Memang sudah terjadi. Jadi revisi ini adalah upaya untuk melegitimasi kesalahan-kesalahan yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, menarik jauh TNI ke dalam urusan sipil, yang mana itu bukan urusannya. Jadi gitu ditarik dulu payung hukumnya baru dibahas. Betul, kan banyak sekali sekarang urusan yang begitu. Dilantik dulu, baru kemudian dicarikan dasar hukumnya, kan gitu. Ini kan cara-cara yang nggak benar. Kita percuma ya. Saya kebetulan lagi kuliah S3 di Brawijaya. Hukum, percuma saya kuliah S3 Brawijaya kalau kemudian kita semua ditabrak-tabrakin gitu. Gak baik kan kayak gitu. Oke. Mas Abraham silakan dijawab itu semua argumentasinya. Yang pertama saya harus luruskan. Yang pertama bahwa meskipun perwira aktif TNI tersebut menduduki jabatan sipil, tetap yang menjadi salah satu persyaratan harus memiliki keahlian di bidang tersebut. Dan yang kedua, saya harus luruskan di sini juga untuk seluruh pemirsa bahwa dui fungsi ini tidak mungkin terulang kembali dan tidak bisa terulang kembali. Karena kita harus melihat lagi sejarah dui fungsi ini lahir. Karena dui fungsi ABRI ini lahir, ini bukan pada waktu Soeharto memimpin langsung lahir, enggak. Tapi ini kembali mundur pada waktu revolusi kemerdekaan. Dari mana revolusi kemerdekaan di mana militer ini ikut serta aktif dan diberikan tempat untuk menentukan arah negara untuk berperan aktif dalam sosial politik. Setelah itu masuk ke demokrasi parlementer semakin banyak, lalu dekret presiden, lalu demokrasi terpimpin dan akhirnya G30 SPKI, baru naiknya Soeharto. Nah dari situ barusan muncul itu ada fraksi ABRI di DPR. Makanya ada muncul istilah ABG, ABRI, birokrat, Golkar, ya kan? Dan fraksi ABRI di situ ditunjuk, tidak dipilih. Nah dari situ barusan itu muncul namanya dui fungsi sebagai alat sosial politik dan pertahanan dan keamanan. Nah kalau melihat yang sekarang ini, kenapa tidak mungkin adanya dui fungsi? Salah satunya adalah adanya pasal 39 Undang-Undang TNI. Nah, pasal 39 ini tidak kita revisi. Artinya perwira aktif TNI dilarang berpolitik. Dilarang berpolitik. Berpolitiknya praktis kan? Dia dilarang berpolitik, dilarang ikut pemilu, kontestasi dan lain-lain. Nah, tapi dalam menjalankan tugasnya untuk pengamanan bidang-bidang tertentu itu diperbolehkan, bahkan diperbolehkan oleh aturan kita. Di mana aturannya? Aturannya ada di Undang-Undang TNI
yang mengatur terkait dengan operasi militer selain perang. Salah satunya di situ disebutkan terkait dengan objek vital, pengamanan objek vital. Nah, apa itu pengamanan objek vital? Itu ada dalam Kepres 63 tahun 2018 atau 16 saya lupa, nanti lagi saya buka. Iya. Nah, salah satunya itu terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi kan orang kalau mendengar kata dui fungsi ABRI ini trauma ya, trauma Iya. masa Orde Baru terutama gitu. Dan Iya. Anda menjamin, DPR menjamin bahwa itu tidak akan terulang lagi. Sementara tadi Mas Hussein dengan data yang dimiliki dan pengamatan lebih jauh dari teman-teman imparsial mengatakan, loh justru ini cuma masalah pelegalannya aja kok, itu sudah terjadi bahkan sebelum-sebelumnya. Tidak mungkin, karena dalam posisi kita sekarang, kita ini menjunjung tinggi supremasi sipil itu masih ada. Karena pertanggungjawaban Panglima itu masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, dengan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai sipil dan diawasi oleh DPR yang juga sipil. Jadi ini Kekhawatirannya berlebihan menurut Anda? Oke. berlebihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.